Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari berkah Jumat ini, hari yang Allah muliakan, dan di waktu yang mustajabahnya doa ba'da asar setelah hari Jumat, dan Allah berkahi pula turunnya hujan, maka sungguh sangat lengkap keberkahan-keberkahan yang Allah berikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita menjadi orang yang Allah berkahi kehidupan kita dunia dan akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun wa iyyakum rahimahumullah. Tema kita pada hari ini adalah hadis ke-59 dari kitab Riyadhus Shalihin, bab kejujuran, hadis terakhir as-sadis, yang ke-6. An Abi Khalidin Hakimi ibnu Hizamin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli, ya, mempunyai hak khiyar, yakni hak pilih, selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Jika keduanya bersikap jujur dan berterus terang, ya, keduanya akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Namun jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka berkah jual beli tersebut akan hapus atau hilang. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahumullah.
Dalam hadis ini banyak sekali manfaat dan hikmah, insyaallah, yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Di antaranya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan rizki kepada hamba-hambanya itu hampir mayoritas adalah al-bay', jual beli. Itu hampir seluruh kehidupan kita adalah al-bay', jual beli. Namun ada jual beli antar manusia dengan manusia, ada jual beli antara hamba dengan sang Khaliqnya. Namun hakikatnya adalah jual beli. Dan salah satu aktivitas seorang hamba yang ada keberkahannya adalah jual beli. Jadi jual beli itu Masya Allah luar biasa, mengandung sebuah hal yang sulit didapat dari perniagaan apapun, yakni keberkahan. Padahal Allah memberikan keberkahan itu pada sesuatu yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Contoh, kota yang Allah berkahi, masjid yang Allah berkahi, mana? Masjidil Haram serta Masjidil Aqsa. Makanan yang Allah berkahi, sahur. Aktivitas yang Allah berkahi, jual beli. Maka aktivitas jual beli yang Allah sudah menyampaikan melalui lisan Rasulnya agar mendapatkan keberkahan, tapi ada syarat. Syaratnya apa di situ? Syaratnya jelas sekali. Fa in shadaqau, apabila keduanya jujur. Itu. Jadi kalau begitu keberkahan adalah karena faktor kejujuran yang diraih, salah satu aktivitasnya adalah jual beli. Siapa contohnya dengan jual beli mendapatkan keberkahan? Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat awal-awal beliau sallallahu alaihi wasallam berdagang, awal berdagang mampu mengalahkan orang yang sudah puluhan tahun ia berdagang, karena kaum Quraisy itu hampir mayoritas adalah ia saudagar, jadi berdagang ke Syam. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam al-bay', dalam perdagangan itu, jual beli. Rasulullah SAW memberikan sodikon tadi, kebenaran dan keterangan. Jadi Rasulullah setelah mengambil barang dari, waktu itu belum menjadi istrinya Khadijah, saudagar kaya raya luar biasa Khadijah itu, maka sebelum dipasarkan Rasulullah itu sudah mengecek dulu mana yang utuh, mana yang cacat. Ini kejujuran Rasulullah. Kemudian cacatnya dikasih terang. Maknanya gimana? Betul-betul ditampakkan, bukan disembunyikan. Kalau orang sekarang gimana? Disembunyikan. Rasulullah setelah dicek ada cacat, Rasul taruh di atas terang benderang. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun termasuk pemula, tapi ternyata mampu mengalahkan yang sudah lama berdagang. Terus itu berjalan. Akhirnya kunci keberkahan di mana?
yang punya barang, Khadijah, penasaran. Muhammad bin Abdullah itu siapa? Coba engkau ikuti, kepada budaknya, engkau ikuti bagaimana cara berdagangnya Muhammad itu. Akhirnya karena rombongan jadi mengikuti, nggak masalah, nggak curiga dan sebagainya. Ternyata setelah melihat bahwa Rasulullah dalam berdagang ini, jual beli ini dengan jujur dan terang, maka akhirnya datanglah keberkahan itu. Apa bentuk keberkahannya? Akhirnya menikah dengan siapa? Khadijah. Begitu menikah dengan Khadijah, keberkahan berikutnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan seluruh harta Khadijah diberikan kepada Rasulullah guna untuk berjuang. Masya Allah kan. Ini kunci keberkahan itu. Dalam perdagangan kunci keberkahannya. Sampai pada suatu saat Ibunda Khadijah, semoga Allah meridhoinya, menangis. Begitu menangis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apakah karena dulu engkau dihormati, engkau kaya raya, sekarang engkau miskin dan seterusnya? Apa jawaban ibunda kita Khadijah ketika itu? Justru aku belum mampu memberikan yang terbaik. Maka nanti suamiku tercinta, kalau sampai aku meninggal, engkau memerlukan untuk menyeberangi lautan, ambil tulang-tulangku untuk menjadi jembatan untuk menyeberangi engkau berdakwah. Masya Allah kan itu. Ini salah satu keberkahan karena jual beli yang didasari kejujuran. Itu. Siapa yang ingin mengikuti jejak beliau pasti akan sukses. Karena Rasul sudah membuktikan. Dan para sahabat radhiyallahu anhum juga sudah membuktikan. Ya, kejujuran dalam jual beli ternyata mendatangkan keberkahan. Namun sebaliknya, kalau jual beli itu di dalamnya ada dusta dan menyembunyikan, maka dicabutlah keberkahan itu. Lantas apa sih itu berkah? Mari kita lihat apa itu berkah. Berkah ini saya rangkum. Berkah itu sedikit menjadi banyak. Banyak menjadi manfaat. Manfaat terus menerus tanpa putus. Itu namanya berkah. Jadi sedikit menjadi banyak, banyak menjadi manfaat, manfaat terus menerus. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, dan putra tercintanya Ismail. Allah perintahkan dari Syam dibawa ke Bakkah Mekah. Lihat, dari kecil. Akhirnya di Mekah menjadi banyak. Begitu banyak menjadikan Mekah Al-Mukarramah yang Allah muliakan menjadi manfaat. Manfaatnya gimana? Terus menerus. Itu namanya berkah. Jadi kalau kita berkah, rezeki kita berkah, kita makan sedikit, nanti akan menjadi energi yang banyak kita untuk bertaat kepada Allah. Begitu kita taat kepada Allah, ketaatan-ketaatan itu akan membuahkan manfaat yang banyak sekali. Begitu manfaat yang banyak sekali itu nanti diamalkan oleh orang lain banyak sekali. Itu namanya berkah. Wallahu a'lam. Baik, yang kedua,
adalah pengesahan hadis. Hadis ini diriwayatkan dua ahli hadis karena muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Seperti apa sih yang disebut dengan muttafaq alaih itu? Karena kita sering melihat di dalam hadis itu riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu Imam Muslim menulis hadis, Imam Bukhari menulis hadis yang sama. Seperti contohnya hadis ini. Kemudian Imam Muslim menelusuri sanad-sanad, urutan-urutan hadis ini, terus ke satu sahabat. Imam Muslim juga gitu, menelusuri hadis terus sampai ke satu sahabat. Sahabat tadi ketemu satu, maka itu disebut dengan muttafaq alaih. Tapi kalau Imam Muslim ketemu dengan sahabat lain, Bukhari ketemu dengan sahabat lain, berarti bukan muttafaq alaih. Muslim nomor sekian, Bukhari nomor sekian. Tapi kalau ketemu satu sahabat, itu namanya muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Seperti hadis ini, ketemu seorang sahabat yang disebut dengan Khalid Hakim ibnu Hizam, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, kosa kata asing atau kosa kata hadis. Kosa kata hadis pada dasarnya untuk membantu dalam memahami hadis tersebut. Maka dari sekian kosakata asing, saya akan memberikan hanya mengambil 3 saja. Yang pertama adalah bil khiyar, mempunyai khiyar. Khiyar itu hak memilih, apakah ia melanjutkan adanya jual beli atau membatalkan. Itu namanya hak khiyar. Dan ada nanti macam-macam khiyar, nanti akan dijelaskan. Yang penting intinya khiyar adalah dua orang dalam bertransaksi tadi boleh memilih haknya, apakah melanjutkan jual beli ini atau membatalkan. Tapi nanti ada syaratnya. Maka di sini ada istilah hak khiyar majlis. Majelis itu dalam satu majelis, belum berpisah. Itu. Kemudian berikutnya adalah burikalahuma, keduanya akan diberi berkah. Maknanya diberi berkah kepada dua orang ini dalam jual beli. Mereka adalah melimpahnya kebaikan dan berkah serta dimudahkan jalan memperoleh keuntungan. Jadi di dalam jual beli ini Allah akan memberikan keberkahan. Pengertiannya satu, tambahnya kebaikan, mudahnya ia dalam berjual beli, keuntungan yang akan ia peroleh, keuntungan walaupun sedikit tapi nanti akan bermanfaat. Itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, orang itu kalau jujur landasannya, maka ia akan mendapatkan satu derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di bawah derajat para nabi. Ya, orang itu kalau jujur, sekali lagi silahkan dilihat, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita tingkatan orang yang jujur itu sangat tinggi sekali. Quran surat 4 atau An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa
ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang Allah berikan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, wassiddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Lihat urutan-urutan yang Allah urutkan, hamba-hamba Allah pilihan. Yang pertama adalah nabi, kedua as-siddiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat solihin. Coba syuhada aja kedudukannya kalah dengan as-siddiqin. Jadi kalau gitu kehidupan ini bila dilandasi dengan kejujuran akan membuahkan kenikmatan yang luar biasa. Ketenangan di dalam jiwa kita dapatkan, kebahagiaan, kepuasan itu kita akan peroleh, insya Allah itu. Sedangkan kebahagiaan itu nggak bisa dihitung, nggak bisa diukur dengan sifatnya materi. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya dan kepada jemaah, ayo kita terus tingkatkan kejujuran dalam segala hal. Yakin akan kita peroleh derajat yang sangat tinggi tadi itu. Ustaz, usia kan sudah nggak muda lagi. Justru inilah kesempatan emas. Kalau masih muda mau jujur kadang-kadang banyak sekali kendala. Kalau sekarang ya misalkan, kalau sudah kegiatan terbatas dan seterusnya, jujur itu jauh lebih baik. Masih diberi kesempatan oleh Allah kita mengamalkan asdiq, kejujuran tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah katama, keduanya menyembunyikan. Maknanya menyembunyikan aib atau cacat dan kekurangan pada barang dagangan maupun pada alat pembayarannya. Kalau penjualnya adalah menyembunyikan cacat atas barangnya, tidak sedikit kan kita jumpai. Dan bagi pembeli apa? Alat penukarnya itu juga cacat. Kemarin siapa yang melihat orang yang kerja di salah satu instansi perkebunan, orangnya sudah tua sekali, mendapatkan bayaran tidak seberapa, tapi begitu dibawa ke pasar untuk membeli sebuah keperluan, ternyata barangnya, alat tukarnya, padahal uang loh, ternyata uangnya adalah uang palsu. Na'udzubillah. Itu. Nah, maka ketika kata ia menyembunyikan, maka Allah akan cabut keberkahan tersebut. Itu. Jadi siapa yang berdusta, menyembunyikan dan seterusnya, keberkahan itulah yang hilang. Mungkin secara hitung-hitungan banyak dapatnya, tetapi akan hilang begitu saja, mengalir begitu saja, tidak ada bekasnya. Sedangkan berkah tadi enggak banyak, sedikit, tetapi menjadi banyak kebaikan yang peroleh dan langgeng dari semuanya itu. Masya Allah. Kemudian berikutnya adalah kandungan hadis. Kandungan hadis ini nanti
saya akan langsung mensarahnya dari kandungan hadis ini biar lebih mudah untuk kita ketahui. Penulis telah memberikan banyak keutamaan melalui kitab ini. Apa itu? Sudah menjelaskan sarahnya walaupun sekedar garis besarnya, tapi ini sangat membantu sekali bagi orang yang ingin belajar. Apa saja itu yang menjadi kandungan hadis? Yang menjadi kandungan hadis yang pertama adalah diberinya hak pilih di tempat atau khiyar majlis bagi penjual dan pembeli. Jadi di sini ada istilah khiyar. Tadi sudah di salah satu kosakata hadis, hak khiyar adalah hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan dalam jual beli. Baik, kalau begitu mari kita lihat penjelasan. Pertama adalah khiyar adalah antara meneruskan atau membatalkan. Hal ini didasarkan hadis yang barusan kita sampaikan. Ditambah lagi ada hadis dari Ibnu Umar. Kalau yang sudah kita baca, kita lanjutkan. Di samping itu ada landasan juga dari Ibnu Umar. Jika dua orang melakukan jual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki hak khiyar selama belum berpisah dan mereka bersama-sama dalam satu tempat, atau salah satu dari mereka memberi khiyar kepada yang lain. Maka jika salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lainnya, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli di atas khiyar tersebut, sudah terjadi jual beli. Bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli, maka telah terjadi jual beli pula. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya bagaimana? Sesingkat, ada dua di sini, jual beli yang belum terpisah, itu namanya jual beli majelis tadi, khiyar, hak khiyar majelis. Kemudian yang satu terpisah tetapi meninggalkan bukti. Misalkan jamaah beli suatu barang, kemudian barang itu karena ukurannya putra atau siapa enggak dibawa, sehingga dia bertanya atau memberikan kepada yang punya barang. Ini nanti anggaplah beli baju. Baju ini nanti kalau kebesaran atau kekecilan saya minta ditukar, bisa? Jawabnya ketika penjualnya, oh enggak apa-apa. Akhirnya diberi tanda kwitansinya itu nanti bisa ditukar. Walaupun dia sudah terpisah pun, ini namanya jual beli yang sah. Kemudian ternyata nggak cocok dari sisi ukuran dan seterusnya, maka boleh dikembalikan atau ditukar dengan barang yang lainnya. Itu wallahu alam. Maka hak khiyar itu ada beberapa majelis. Ada beberapa hal. Pertama, berpisah badan dari majelis antara orang yang berakad. Jadi hak khiyar itu mereka masih satu tempat. Kedua, khiyar syarat. Nah, khiyar syarat itu ini tadi yang telah saya contohkan tadi. Syaratnya apa? Syaratnya bila barang ini tidak cocok, maka akan saya tukar. Itu namanya khiyar syarat. Tapi nanti ada syarat-syarat. Yang ketiga, khiyar aib. Apa khiyar aib itu? Ini saya ringkas banget. Khiyar aib itu adanya aib yang diterima sebelum menerima, di mana aib tersebut dapat mengurangi harga barang atau bentuk barang tidak sebagaimana mestinya. Maka pembeli bisa mengembalikan barang tersebut. Misalkan tadi nggak dicek barang itu, kemudian dalam jual beli itu menipu.
Masya Allah. Jadi dari ini menipu dalam jual beli, dampak yang harus ia tanggung sangat besar sekali, bukan termasuk golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu seorang muslim mukmin beriman dan takwa seyogyanya barang yang akan dijual terlebih dahulu dicek cacat atau tidaknya, sebagaimana Rasul tadi dalam bertransaksi jual beli. Dan di samping itu ada sebuah di antara hadis, al-muslimun akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Wala yahillu lil muslim ba'a min akhihi bay'an fihi ghaibun illa bayyinatu lahu. Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya sementara barang itu ada cacat atau rusaknya, kecuali harus menerangkan kepada saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Misalkan ini yang sering terjadi juga kalau di kita adalah jual beli kendaraan yang terkena banjir. Ya, jual beli kendaraan yang terkena banjir. Penjualnya kan nggak tahu bahwa ini kendaraan terkena banjir, maka kok harganya relatif di bawah standar. Seharusnya kalau penjualnya mau berkah, jujurlah, ini saya jual murah karena kena banjir. Itu prakteknya seharusnya seperti itu, sehingga tidak terkecewakan, tidak menipu saudaranya. Itu. Namun kenyataannya gimana? Udah nggak usah disampaikan. Kenyataannya bertolak belakang. Ada juga hadis Nabi yang lainnya, la yahillu li imrin yabi'u ila akhir, tidak halal bagi seorang menjual barang dagangannya yang ia ketahui padanya ada cacat atau rusak, ia beritahukan kepada pembeli. Ya, jadi sekali lagi dengan hadis-hadis ini mari kita perhatikan. Ayo, kalau kita bertransaksi apapun bentuk transaksinya, hendaklah kita jujur. Itu agar kita mendapatkan keberkahan yang sangat besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin keberkahan itu ada, seyogyanya jujur. Akan tetapi ketika menyembunyikan, maka keberkahan itu akan dicabut oleh Allah sesuai dengan hadis tadi.